Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Bab 3461 sampai bab 3462. Xiao Huang dibawa pergi, dan Liang Xinru juga pergi. Ye Chong adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu. Ye Chong tidak takut saat ini, dia hanya ingin tahu, apa sebenarnya yang ingin dia capai dalam misi ke dunia lain ini. Setelah beberapa saat, Song Junquan juga kembali. Awalnya ada 4 orang di asrama, tapi sekarang hanya tersisa 2 orang. Song Junquan sudah mendengar berita itu saat dalam perjalanan, dan wajahnya sangat jelek. Bagaimana ini mungkin? Song Junquan tergagap, matanya penuh ketakutan dan kegelisahan. Xiao Huang, bagaimana dia bisa menjadi pembunuhnya? Ye Chong duduk di samping tempat tidur. Ekspresinya relatif tenang, hanya bergetar kepalanya, mengatakan bahwa dia juga tidak tahu. Bagaimanapun, mereka semua adalah NPC, jadi Ye Chong tidak peduli. Mereka semua mengatakan bahwa tubuh seorang wanita ditemukan di bawah tempat tidur Xiao Huang. Tapi saya yakin Xiao Huang tidak akan melakukan hal seperti itu. Ye Chong tidak menjawab. Namun, Song Junquan terus bertanya pada Ye Chong, apa yang terjadi? Bagaimana Xiao Huang bisa membunuh seseorang? Sepertinya NPC dalam game terus mengulangi percakapan sebelum dia menyelesaikannya. Kemudian, Ye Chong memberitahu Song Junquan segalanya tentang Xiao Huang dan jendela di seberangnya. Tentu saja, dia mengabaikan apa yang dia dan Liang Xinru sembunyikan di kabinet. Setelah mendengarkan, Song Junquan sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Diam-diam dia melirik ke jendela, tapi tidak berani melihat ke belakang. Aku tidak berani tidur di sini lagi. Suara Song Junquan bergetar. Aku ingin keluar dan tinggal di kafe internet. Kamu mau pergi? Ye Chong menggelengkan kepalanya. Dia tidak peduli apakah itu hantu atau bukan. Aku tahu ketakutanmu, tapi melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah, kata Ye Chong kepada Song Junquan. Song Junquan tampak menjadi lebih tenang setelah mendengarkan kata-kata Ye Chong. Dia mengangguk, itu benar, kamu benar. Aku tidak perlu takut, aku ingin tinggal di sini. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Chong berdiri dan berkata, ayo pergi ke warnet sekarang. Song Junquan memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Apakah kamu tidak ingin melarikan diri? Song Junquan bertanya. Ini hanya retret sementara, kata Ye Chong. Faktanya, Ye Chong tidak takut. Namun, pengalaman masa lalu memberitahu Ye Chong bahwa Song Junquan pergi ke warnet. Ini mungkin memicu tren plot baru, dan dia harus mengikutinya. Oleh karena itu, Ye Chong berubah pikiran dan bersiap pergi ke kafe internet bersama Song Junquan. Segera, Ye Chong dan Song Junquan keluar dari gedung asrama bersama. Kampus terlihat sangat damai di malam hari. Mereka berdua berjalan menyusuri jalur kampus dan sampai di warnet di sebelah sekolah. Lampu neon kafe internet berkedip-kedip di malam hari, dan melalui jendela Anda bisa melihat kerumunan orang di dalamnya. Mereka membuka pintu dan disambut aliran udara panas bercampur bau asap dan keringat. Kafe internet terang benderang, dan deretan komputer dipenuhi orang-orang dari segala jenis. Suara mengetik di keyboard dan teriakan para pemain terdengar satu demi satu.
Administrator jaringan mendatanginya, dan Song Jun menyapanya dengan akrab. Keduanya menyalakan dua mesin dan duduk di sudut aula. Song Junkwon menoleh ke Ye Chong dan berkata, "Ayo, biarkan aku bermain denganmu dan bersantai." Ye Chong baik-baik saja, jadi dia mengangguk. Kedua orang itu menyalakan komputer dan memasuki permainan. Nama game ini disebut League of Heroes, dan merupakan game pertarungan online multi pemain 5v5. Ini adalah permainan yang memberikan penekanan yang sama pada kerja tim dan keterampilan individu. Pemain perlu mengontrol karakter yang berbeda, menggunakan keterampilan masing-masing, dan taktik untuk berkoordinasi dengan rekan satu tim untuk mengalahkan lawan mereka. Mengenai permainan, Song Junkwon berbicara dengan fasih dan jelas. Game ini berlatarkan dunia fantasi dengan peta yang kaya dan desain karakter yang beragam. Ye Chong diberi peran sebagai penembak jarak jauh. Tugasnya adalah menjaga jarak selama pertempuran dan memberikan kerusakan. Pada awalnya, Ye Chong tidak mahir dalam pengoperasian game, dan dengan cepat dibunuh oleh karakter pembunuh lawan sendirian. Ide permainan lawan disebut satu pisau, satu wanita tua kecil. Akibatnya, wanita tua kecil dengan pisau ini menulis kata-kata besar di layar, secara terbuka mengejek, "Para murid sudah penuh, kumpulkan tunggangannya." Namun, setelah Song Junkwon melihatnya, dia sangat tidak senang dan mengutuk, "Kamu berpura-pura menjadi apa?" Karena game ini sangat populer, banyak orang di warnet yang memainkannya. Banyak juga penonton yang suka menyaksikan operasi orang lain. Beberapa orang berdiri di belakang Ye Chong dan Song Jun. Setelah melihat operasi Ye Chong, mereka semua menutup mulut dan tertawa. Ye Chong juga tidak marah. Dia dengan cepat memahami prinsip-prinsip permainan dan dengan cepat menguasai metode operasi dan ritme pertarungan. Di game berikutnya, Ye Chong menunjukkan kecepatan reaksi yang luar biasa. Dia mengendalikan karakternya secara fleksibel, melepaskan skillnya secara akurat, dan mengalahkan lawannya berkali-kali. Kesombongan asli lawan benar-benar ditekan oleh penampilan Ye Chong yang luar biasa. Namun, sudah terlambat bagi Ye Chong untuk bangun. Meskipun dalam pertarungan tim kunci, Ye Chong memenangkan 3 pembunuhan dengan operasinya yang luar biasa, menyebabkan tim lawan tersingkir. Namun pada akhirnya, lawan menang dan menyingkirkan kristalnya sendiri. Song Junkwon menghela nafas kesal. "Hei, itu hanya sedikit dekat." Ye Chong tersenyum dan tidak menganggapnya serius. Namun, saat ini ada suara keras di belakang mereka. Saya melihat sekelompok anak muda mengenakan pakaian aneh mendekat. Jadi ini dia, bukankah ini orang yang baru saja kita bunuh sampai mati? Salah satu pemuda berambut hijau mengejek. Dia adalah wanita tua kecil yang memotong pisau. Haha, ya, mereka pikir mereka bisa kembali, tapi pada akhirnya kami mengajari mereka bagaimana berperilaku. Wajah Song Junkwon menjadi gelap dan dia hendak melangkah maju untuk berdebat. Ye Chong tersenyum dan tidak peduli. Pemuda berambut hijau itu melihat sikap Ye Chong yang acuh tak acuh, yang membuatnya lebih tidak bahagia daripada pertengkaran itu. "Jadi, lu mau berkata dengan provokatif, apa? Kamu tidak yakin? Apakah kamu ingin memainkan permainan lain dan izinkan saya mengajarimu cara memainkan permainan itu?" Song Junkwon akan merasa cocok, tetapi Ye Chong sedikit tersenyum dan menerimanya tantangannya. "Oke,
Saya hanya ingin bermain lagi. Pemain lain di warnet memperhatikan pergerakan di sini dan melirik penasaran. Banyak orang berkumpul, dan suasana tiba-tiba menjadi hidup. Kemudian permainan dimulai lagi. Tapi kali ini, Ye Chong sudah tahu persis cara mengoperasikannya. Refleksnya yang tak tertandingi jelas membuatnya tak terkalahkan. Karakternya bergerak bebas melintasi medan perang, dan setiap serangannya tepat. Song Junkwon tidak mau kalah. Perannya menarik daya tembak di lini depan dan menciptakan peluang keluaran bagi Ye Chong. Segera, tim Ye Chong dan Song Junkwon secara bertahap unggul dan memenangkan pertandingan dalam beberapa menit. Song Junkwon sangat gembira dan terus memuji Ye Chong atas kehebatannya. Bahkan Ye Chong sendiri ragu apakah dia adalah seorang jenius game yang bisa memainkan game ini dengan baik untuk pertama kalinya. Pada saat ini, Yi Dao, seorang wanita tua kecil dan rekan satu timnya melihat adegan kegagalan di layar dengan wajah tidak percaya. Mereka tidak menyangka bahwa pemula yang baru saja mereka tertawakan bisa kembali dalam waktu sesingkat itu. Song Junkwon merasa bangga kali ini. Dia mencibir dan berkata kepada Lu Mao, "Bagaimana? Apakah kamu masih menerima murid sekarang? Apakah kamu ingin menjadi tunggangan?" Di kafe internet, para penonton juga tertarik dengan penampilan Ye Chong, dan mereka semua melirik penasaran dan menghargai. Di kursi sekitar Ye Chong dan Song Junkwon, beberapa pemain mulai mendiskusikan permainan dengan suara pelan. "Apakah kamu melihat nona keberuntungan anak itu? Luar biasa," kata salah satu pemain kepada temannya. "Ya, ini adalah level pemain profesional, sungguh jenius." Ye Chong dan Song Jun mengabaikan komentar di sekitar mereka. Mereka terus memainkan beberapa permainan, menjadi lebih baik dan lebih baik lagi seiring bermain. Ye Chong dapat dengan cepat beradaptasi dan menunjukkan performa luar biasa di setiap pertandingan. Song Junkwon memandang Ye Chong dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya bahwa teman sekamar yang biasanya hanya tahu cara bermain game ini begitu mempesona di dunia game. Beberapa jam berlalu dan hari sudah siang. Song Junkwon menguap lelah dan berkata kepada Ye Chong, "Sudah waktunya, ayo kembali dan istirahat." Ye Chong mengangkat bahu dan setuju. Setelah itu, kedua orang itu meninggalkan warnet. Song Junkwon membeli beberapa makanan ringan dan minuman. "Ye Chong, penampilanmu dalam game ini sungguh luar biasa. Aku belum pernah melihat orang yang menguasai permainan secepat ini." Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum, "Mungkin karena saya biasanya menggambar, yang membutuhkan koordinasi visual dan tangan yang tinggi, sehingga lebih mudah untuk beradaptasi dengan jenis permainan ini." Song Junkwon mengangguk, "Saya mengerti. Sepertinya bahwa seni dan permainan memiliki kesamaan." Saat dia mengatakan itu, mereka berdua sudah berjalan menuju asrama. Karena masih pagi, belum ada orang di sekitarku yang bangun. Ketika keduanya memasuki rumah, mereka teringat Xiao Huang dan Wang Sengtao. Namun karena saat itu siang hari, Song Junkwon tidak takut lagi. Dia hanya tampak sangat khawatir. "Ye Chong, apa pendapatmu tentang Xiao Huang?" Dia benar-benar tidak tampak seperti seseorang yang akan melakukan hal semacam itu. Ye Chong berkata tanpa sadar, dia hanya seorang NPC, hanya untuk kebutuhan plot. "Apa?" Song Junkwon bertanya. Ye Chong berkata dengan cepat, "Tidak apa-apa."
Saya pikir Xiao Huang baik-baik saja. Kita perlu menemukan pembunuh yang sebenarnya dan menyelesaikan keluhan Xiao Huang. Setelah mengatakan ini, Song Junquan ragu-ragu. Baiklah, kita harus meninggalkan masalah menemukan pembunuhnya. Kepada tim keamanan, ya, tapi kita bersaudara, saya pasti sedikit kuning. Sekarang di dunia yang berbeda ini, Ye Chong telah kehilangan kultivasinya dan seperti orang normal. Dia tidak tidur sepanjang malam tadi malam, dan Ye Chong sangat mengantuk. Dia naik ke tempat tidurnya, berbaring di tempat tidur dan memikirkannya sebentar, lalu tertidur. Saat Ye Chong membuka matanya, hari sudah gelap. Dia dan Song Junquan tidur sepanjang hari. Ye Chong merasa lapar, jadi dia bangun dan ingin makan. Dia meminta Song Junquan untuk ikut bersamanya, tetapi Song Junquan tidak menanggapi sama sekali. Ye Chong tercengang. Apakah Song Junquan, seperti Wang Shengtao, juga mati saat tidur? Ye Chong dengan cepat menarik Song Junquan dengan tangannya. Song Junquan akhirnya menolak dan berkata dengan bingung bahwa dia tidak akan pergi makan. Ye Chong diam-diam menghela nafas lega, berpakaian, dan pergi makan sendiri. Hari sudah gelap, dan sebagian besar kampus dipenuhi mahasiswa yang kembali ke asrama masing-masing. Ye Chong tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar mengalami kehidupan kampus di dunia yang berbeda ini. Setelah makan, Ye Chong tidak kembali ke asramanya, tetapi pergi ke ruang kelas kecil yang telah dia sepakati dengan Liang Xinru. Dia merasa untuk misi di dunia lain, dia masih harus pergi ke Liang Xinru. Awalnya saya mengira mengikuti Song Junquan ke warnet akan memicu beberapa tugas kemarin. Tapi sayangnya, tidak ada tugas yang terpicu. Ketika Ye Chong datang ke ruang kelas, Liang Xinru sudah menunggunya di ruang kelas. Dia sedang duduk di sudut kelas, dan cahaya kuning redup menyinari tubuhnya, memberinya lingkaran cahaya lembut. Hari ini, Liang Xinru mengenakan gaun merah muda, memperlihatkan bahunya yang indah dan punggungnya yang indah. Kulitnya masih tampak jernih di bawah cahaya, seperti porselen yang paling indah. Liang Xinru memiliki sepasang kaki yang panjang dengan garis-garis halus dan anggun. Ia memakai sandal hak tinggi transparan dan cat kuku merah di jari kakinya, membuatnya tampak awet muda dan cantik. Melihat Ye Chong masuk, Liang Xinru tersenyum tipis, berdiri, dan berjalan ringan ke arah Ye Chong. "Kamu di sini? Aku sudah lama menunggumu," kata Liang Xinru sambil tersenyum. Sepertinya sama sekali tidak terpengaruh oleh kejadian kemarin. Ye Chong tersenyum dan tidak banyak bicara. Liang Xinru berkata, "Hari ini saya akan menjadi model Anda. Anda bisa menggambar saya." Setelah mengatakan itu, Liang Xinru duduk. Dia mengibaskan rambutnya lalu berpose, dengan kedua kaki putihnya yang besar disilangkan. Cahaya lembut menyinari punggung kakinya, dan Anda bisa melihat urat-urat samar yang terlihat sangat menarik. Saya harus mengatakan bahwa postur ini masih sedikit menawan, dan lekuk tubuh Liang Xinru tersorot dengan sempurna. Setelah itu, Ye Chong duduk di belakang kanvas dan berpura-pura mulai melukis. Bagaimanapun, dia tahu bahwa apapun yang dia lukis, Liang Xinru pada akhirnya akan memujinya. Dia hanya berpura-pura menggambar, lalu perlahan mengagumi Liang Xinru. Bagaimanapun, itu adalah pemandangan dari dunia lain, dan Ye Chong tidak merasa bersalah. Setelah itu,
Liang Xinru duduk di sana dan mulai bercerita. Ini juga disepakati dengan Ye Chong. Liang Xinru pertama kali berbicara tentang masa kecilnya, kampung halamannya, dan pengalaman pertumbuhannya. Kemudian dia berbicara tentang datang ke sini untuk kuliah dan teman sekamarnya. Ketika saya datang, kami ditempatkan di asrama untuk 6 orang. Teman sekamar saya adalah Wang Qiki, Lan Ya, Chen Nuanuan, Fang Xiaoling, Du Qixia, dan saya, kata Liang Xinru perlahan, dengan nada sedih yang tak terlihat. Terlepas dari yang lain, teman sekamarku semuanya cantik, kata Liang Xinru. Ye Chong tersenyum dan berkata, kamu juga sangat cantik. Liang Xinru tersenyum manis. Terima kasih, kalian berdua berjalan bersama pasti menjadi pemandangan yang indah di kampus. Wajah pucat Liang Xinru menjadi sedikit merah. TSK, bicara manis. Orang jahat, kata Liang Xinru. Meskipun dia mengatakan ini, terlihat bahwa Liang Xinru masih sangat bahagia. Ye Chong terus bertanya, kamu pasti memiliki hubungan yang baik, kan? Kamu akan lulus sekarang, dan kehidupan kampus benar-benar nostalgia. Liang Xinru terdiam. Dia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mengatakan sesuatu dengan dingin kata-kata suara. Mereka semua mati. Bersambung.